Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, selamat bertemu lagi dengan Bu Ud di pertemuan kedua dalam pelajaran IPS kelas 9A sampai kelas 9H. Jadi semuanya bisa tergabung di sini ya. Baik, sebelum mulai, siapkan catatan kamu. Kemudian buku paket yang sudah kamu terima. Yang sudah kamu terima ya anak-anak semuanya. Kalau yang belum ya bisa mendengarkan dan melihat, nanti siapkan catatannya saja. Selamat pagi semuanya. Selamat bertemu lagi. Sehat semuanya anak-anak. Jangan lupa mari kita awali pertemuan kita dengan berdoa. Yang Islam boleh membaca raditu billahi robba, dan selanjutnya yang non silahkan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai? Anak-anak, langsung kita masuk pada materi pertemuan kedua ya. Walaupun kemarin sudah diamali Bu Ud, hanya dasarnya saja, tapi Bu Ud perlu mengulangi untuk pertemuan kedua ini ya. Baik, pada pelajaran IPS kelas 9 yang kita pelajari dalam 1 tahun itu ada 4 bab. Bab pertama, interaksi antar ruang benua Asia dan benua lainnya. Ini kemarin sudah Bu Ud bahas sedikit ya, sedikit sekali. Kemudian bab kedua, perubahan sosial budaya dan globalisasi. Nah, bab pertama dan kedua ini merupakan pembelajaran di semester 1. Ya. Kemudian di semester 2 itu ada bab 3 dan 4. Ya, kalian sambil melihat bukunya ya, dicek ya, buku paket. Ya. Bab 3 itu membicarakan tentang ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Bab 4, kehidupan masyarakat Indonesia sejak kemerdekaan hingga masa reformasi. Jadi ada berapa bab anak-anak dalam 1 tahun? Ada 4 ya, dibagi 2. Jadi bab 1 dan bab 2 di semester pertama, bab 3 dan bab 4 di semester kedua. Jelas ya anak-anak? Baik, mari kita lanjutkan. Ya, bab 1 ya, interaksi antar ruang benua Asia dan benua lainnya. Coba kamu perhatikan gambarnya ya. Jadi interaksi, masih ingat interaksi itu apa? Ya, interaksi adalah hubungan ya, hubungan antar ruang, baik ruang yang satu maupun ruang yang lainnya. Di sini tidak hanya berkisar pada satu negara saja. Kalau kemarin kita berbicara mengenai interaksi antar ruang negara ASEAN, berarti lingkupnya hanya ASEAN. Nah, sekarang kalian sudah naik di kelas 9, jadi lingkupnya lebih luas lagi, yaitu dunia. Ya, dunia itu meliputi berapa benua, nanti kita buka sedikit ya. Baik, jadi interaksi antar ruang benua Asia dan benua lainnya. Tujuan pembelajaran kita, 1, setelah mencermati letak dan luas benua-benua di dunia, peserta didik mampu mengetahui lokasi dan batas-batas setiap benua dengan tepat. Jadi kalian nanti melihat, mencermati benua-benua, bentuknya, namanya, luasnya, ya. Kemudian bisa untuk menggambarkan, bisa untuk menyebutkan luasnya,
bisa juga untuk menggambar. Nah, nanti ya. Kemudian tujuan yang kedua, setelah mencermati kondisi alam benua-benua di dunia, peserta didik mampu mengidentifikasi perbedaan kondisi alam setiap benua dengan benar. Saya ulangi, tujuan yang kedua, setelah mencermati kondisi alam benua-benua di dunia, peserta didik mampu mengidentifikasi perbedaan kondisi alam setiap benua dengan benar. Yang ketiga, setelah membaca dinamika penduduk benua-benua di dunia, peserta didik mampu menelaah kondisi penduduk di setiap benua di dunia dengan tepat. 4. Setelah menganalisis pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang antar benua, peserta didik mampu menelaah pengaruh interaksi antar benua dalam berbagai aspek kehidupan dengan tepat. Itu ya. Jadi di sini nanti kita ya dalam interaksi antar benua Asia dan benua lainnya yang dibicarakan tidak hanya melihat letaknya, luasnya, tetapi kondisi penduduknya, dinamika penduduknya, mampu menganalisis pengaruhnya, itu ya. Inilah tujuan pembelajaran pada bab 1. Apa yang kita pelajari ya, dalam bab ini? Nomor 1 adalah letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Jadi kita pelajari letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Kemudian kondisi alam dan dinamika penduduk negara-negara di dunia. Ya, tidak hanya Asia saja, tetapi Amerika, Afrika. Namun tidak semua negara anak-anak, hanya kita ambil setiap benuanya bisa 2, ya, 1 atau 2. Misalnya nanti Afrika diwakili Mesir, ya. Kemudian Asia diwakili Jepang, gitu ya. Kemudian setelah kita mengerti kondisi alam dan dinamika penduduk di negara-negara tersebut, maka kita juga akan melihat pengaruhnya, ya, mempelajari pengaruhnya, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya. Ada enggak kaitannya, ada enggak pengaruhnya antara Indonesia, perubahan ruangnya ya, dengan Amerika, atau Indonesia dengan Saudi Arabia. Di mana itu Saudi Arabia? Ya. Sekarang masa pandemi COVID seperti ini, bolehkah penduduk di dunia itu berangkat haji? Ya, itu berarti ada pengaruhnya, ya, ada pengaruhnya antar ruang, ya, antar negara, antar benua, itu berarti ada pengaruhnya. Nah, jadi yang kita pelajari tadi ya, saya ulangi lagi dalam bab 1, letak dan luas benua Asia dan benua lainnya, kondisi alam dan dinamika penduduk negara-negara di dunia, kemudian pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya. Ya. Anak-anak, berikutnya coba kamu amati, ya. Gambar yang ada di hadapanmu, boleh sambil membuka bukunya, ya, yang ada gambar peta dunia, itu halaman 4 kalau tidak salah, ya, halaman 4. Letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Anak-anak, di gambar peta itu adalah gambar bumi ya anak-anak. Gambar bumi itu
benuanya, ya, yang besar-besar itu kamu lihat, yang warna oranye itu adalah benua Amerika, ya, terletak di sebelah kiri benua Amerika, ya. Benua Amerika posisi geografisnya yaitu 170 derajat bujur barat sampai 35 derajat bujur barat. Jadi berada di bujur barat semuanya. Dan 83 derajat lintang utara dan 55 derajat lintang selatan. Ya, jadi lihat kembali peta dunianya, posisi Amerika, benua Amerika, ya, berada di bujur barat semuanya, yaitu 170 derajat bujur barat sampai 35 derajat bujur barat, ya, dan 83 derajat lintang utara sampai 55 derajat lintang selatan. Jadi membujur dari utara sampai ke bawah yaitu selatan 55 derajat. Ke utaranya 83 derajat. Ya, kalau dilihat luasnya, luas wilayahnya Amerika Serikat, Amerika ya, 42 juta kilometer persegi. Ya, luas ya anak-anak ya. Ya, tuh. Ya, jadi yang warna oranye kamu lihat gambarnya, ya, bentuk dasarnya itu seperti apa ya anak-anak ya. Nah, ya. Kamu bisa lihat, amati, dan kamu gambarkan di pikiran kita. Kita ingat-ingat gambarnya, bentuknya benua Amerika itu seperti apa. Oh, besar di atas, kecil, terus bawahnya melengkung menuju pada lintang selatan di bawahnya. Yang kedua anak-anak, benua Afrika, ya, yang warnanya ungu. Coba lihat yang warnanya ungu, ya, bentuknya itu melengkung seperti tanda koma ya, tapi besar, ya. Benua Afrika itu posisi geografisnya 35 derajat lintang selatan, ya, sampai 37 derajat lintang utara. Nah, ya. Dan 17 derajat bujur barat sampai 52 derajat bujur timur. Nah, coba lihat gambarnya. Sekarang bujurnya. Bujur itu apa anak-anak? Garis bujur. Garis yang membujur. Berarti dilihat dari atas ke bawah, garis yang membujur dari atas ke bawah, dari utara ke selatan. Ya, ada 17 derajat kalau dilihat dari atas ke bawah, gambarnya Afrika itu ya 17 derajat bujur barat, berarti bujur barat, sebelah barat. Kemudian 52 derajat bujur timur, sebelah timur. Garis yang membelah itu ya, garis bujur. Kemudian garis lintangnya, garis lintang berarti membelahnya mendatar ya. Membelahnya mendatar. Garis lintangnya berapa? Afrika 35 derajat lintang selatan ya, dari bawah itu 35 derajat, ke atasnya yaitu 37 derajat lintang utara. Dari garis tengah itu garis lintang, ke atasnya ya itu lintang utaranya 37 derajat, ke bawahnya 35 derajat. Berapa luas wilayahnya anak-anak? Nah, luas wilayahnya 30,29 juta kilometer persegi ya. Jadi luas ya. Luas mana anak-anak dengan Amerika? Nah, luas Amerika ya. Kalau Amerika tadi 42 juta kilometer persegi. Baik ya.
bentuknya amati, ya, bentuknya seperti tanda koma tapi besar ya, Afrika. Kemudian yang ketiga yaitu Eropa, ya. Posisinya yang ketiga yaitu Eropa, di atasnya Afrika ya, itu ada benua Eropa ya, lebih kecil ya, tapi luas, lebih luas. Nah, itu ya. Eropa itu posisi geografinya 35 derajat lintang utara dari atas, lihat lintang utaranya itu 35 derajat ya. Kemudian sampai 80 derajat lintang utara ya. Jadi posisi Eropa itu berada di atas lintang utara semuanya karena 35 sampai 80 derajat lintang utara. Dan bujurnya coba kamu lihat garis bujurnya 99 derajat bujur barat sampai 60 bujur timur. Jadi ke baratnya sedikit, kemudian ke timurnya banyak. Ya, jadi 9 derajat bujur baratnya dilihat dari tengah-tengah, kalau bumi itu di garis lurus dari atas utara sampai ke bawah, itu yang masuk ke barat itu hanya 9 derajat. Ke timurnya berapa? Bujur timurnya berapa? 60 derajat. Ya, itu ya, yang di atas Afrika itu yang warnanya hijau muda itu ya. Nah, luasnya berapa? Luas wilayahnya yaitu 10,35 juta kilometer persegi. Luas mana anak-anak dengan Afrika? Nah, ya, tentunya luas Afrika. Afrika tadi berapa? 30,29 juta kilometer. Coba perhatikan bentuknya anak-anak. Bentuk benua Eropa. Ya. Kalau kamu lihat tuh kayak capit kepiting ya. Nah, itu lihat. Bentuknya seperti capit kepiting ya, tapi letaknya di mana? Di atas benua Afrika. Ya. Kemudian sebelahnya Eropa dan Afrika itu ada benua Asia. Ya, ada benua Asia. Ya. Benua Asia posisinya, anak-anak coba perhatikan benua Asia ya, yang warna kuning, ya, yang warna kuning anak-anak ya. Benua Asia itu adalah benua terluas di dunia. Lihat bukunya, ini sudah masuk ke bahasan benua Asia, tapi nanti kita ulang lagi karena ini globalnya ya. Benua Asia itu termasuk benua terluas di dunia ya. Nah, Indonesia itu juga termasuk Asia, yaitu Asia Tenggara. Pada kelas 8 itu sudah dibahas ya. Anak-anak tentu sudah paham letaknya Asia Tenggara itu di mana, anggotanya siapa saja, mempunyai organisasi yaitu ASEAN, anggotanya siapa saja, tahu ya anak ya. Baik, nanti kita bahas lagi mendetail mengenai Asia. Namun globalnya, lihat sekarang gambarnya dilihat yang warna kuning. Posisi geografisnya yaitu 80 derajat lintang utara. 80 derajat lintang utara. Ya, kemudian sampai 11 derajat lintang selatan. Ya, jadi dilihat dari garis lintangnya, garis dari mendatarnya itu berada di atasnya itu lintang utara, bagian atas itu 80 derajat. Ke bawahnya lintang selatannya berapa? 11 derajat. Termasuk Indonesia itu ada bagian yang lintang selatan.
Kemudian bujurnya berapa anak-anak? 26 derajat bujur timur dan sampai 170 derajat bujur timur. Ya. Jadi benua Asia berada di mana? Semuanya berada di bujur timur. Ya. Berada di bujur timur. Kalau semuanya yang berada di bujur barat tadi benua apa? Benua Amerika. Ya. Benua Amerika. Untuk Afrika dan Eropa ada bujur baratnya, ada juga bujur timurnya. Ya. Nah, luasnya berapa anak-anak? Luas Asia itu ada 44 juta kilometer persegi. Ya. Coba sekarang kamu bandingkan dengan benua-benua yang sudah dibahas tadi. Amerika 42, Afrika 30, Eropa 10, Asia 44. Nah, ini menandakan bahwa Asia adalah benua terluas. Nah, ya. Tuh, gambarnya yang kuning sampai ke bawah melengkung Indonesia itu ya gambarnya. Nah, sampai ke bawah itu ya. Yang berikutnya benua kelima yaitu Australia. Benua Australia. Ya. Nah, posisinya di mana anak-anak? Di bawahnya Indonesia. Lihat, di bawahnya Indonesia. Benua terkecil yaitu Australia yang warnanya coklat. Nah, kita lihat posisi geografisnya 10 derajat lintang selatan sampai 39 derajat lintang selatan. Jadi apa anak-anak? Semua berada di lintang selatan. Kemudian 113 derajat bujur timur sampai 153 derajat bujur timur. Nah, tuh. Kemudian anak-anak posisi Australia luasnya ya 8,9 juta kilometer persegi. 8,9 juta kilometer persegi. Anak-anak dalam melihat gambarnya cukup jelas ya, jadi bisa sambil dicatat. Jadi mari kita kembali ke peta dunia. Ada berapa benua? Ada berapa benua anak-anak di bumi ini? Nah, coba lihat ya benuanya. Ya, benuanya itu nomor 1 Amerika, 2 Afrika, 3 Eropa, 4 Asia, 5 Australia. Ya, jadi ada 5 benua. Ya. Nah, kemudian samudranya, ya, ada berapa samudra? Ya, di sini ada Samudra Pasifik. Kemudian Samudra Atlantik. Pasifik ini antara Amerika dengan pojok sini ya. Kemudian Atlantik, kemudian Arktik ya, di atas ya. Atlantik, Arktik, Pasifik dan Samudra Hindia. Di mana Samudra Hindia? Di sini anak-anak. Di bawahnya Afrika, Asia, ini ya, di antara Afrika dan Australia ini Samudra Hindia. Nah, samudra itu apa anak-anak? Nah, samudra itu lautan. Jadi di muka bumi ini ada 2, yaitu benua ya dan samudra. Mengingatkan kembali anak-anak, benua itu apa? Benua adalah daratan yang sangat luas ya, yang sangat luas, panas ya, dikelilingi oleh lautan-lautan atau samudra. Ini adalah benua. Sedangkan lautan atau samudra adalah bentuk muka bumi yang digenangi air, yang ada airnya semua itu adalah samudra atau lautan. Baik, sampai di sini cukup jelas ya anak-anak? Ya, mari.
Mari kita lanjutkan lagi. Anak-anak, kita bahas satu persatu, yaitu benua Asia. Kita bicara mengenai benua Asia. Tadi ya, benua Asia tadi gambar secara global sudah ada. Nah, sekarang ini adalah gambarnya. Gambarnya hanya satu benua saja anak-anak, yaitu benua Asia. Ya, benua Asia. Benua Asia itu melengkung sampai di bawahnya ini, ya, meliputi negara-negara apa saja itu kalian bisa melihat, ya. Ada Syria, Irak, Saudi Arabia, ya, Yaman, Oman, ya, Iran, Afghanistan, Pakistan, India, Nepal, Cina, Mongolia, ya, Bangladesh, bawah Laos, Myanmar, Thailand. Kalau ini sudah paham ya anak-anak, kemarin Asia Tenggara sudah kita bahas tuntas ya, jadi sudah paham. Ya, ada Sri Lanka, Vietnam, ya. Kemudian Filipina, Malaysia, Indonesia, Singapura, ya, dan lain-lain. Ini adalah Jepang. Nah, ini adalah peta benua Asia. Lanjut ya. Baik. Sekarang benua Asia itu dibagi 5 bagian, ya, yaitu Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Barat, dan Asia Tengah. Ada berapa? Ada berapa wilayah benua Asia? Ada 5 wilayah atau 5 bagian, yaitu Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Barat, dan Asia Tengah. Asia Tenggara kita sudah bahas kemarin tuntas, ya. Baik, lanjut. Sekarang letak astronomisnya. Ya. Benua Asia itu letak astronomisnya berapa? Luas benua Asia tadi ya, luasnya benua Asia ya kurang lebih 44 juta 493.000 km persegi. Ya, ini detailnya. Kalau kemarin, kalau tadi yang di benua-benua tadi hanya globalnya 44.493.000 km persegi. Letak geografis Asia terletak di antara benua Eropa dan benua Australia. Ya, bisa kamu lihat lagi gambarnya tadi ya, yaitu letaknya di antara benua Eropa, Australia, ya, dan di antara Samudra Hindia dan Pasifik. Di atasnya lagi ada yaitu Samudra Arktik. Nah, tadi samudra dapat ya. Arktik yang di atas, Pasifik yang di tengah tadi ya. Kemudian Hindia, di mana Hindia? Di antara Afrika dan Australia. Berikutnya anak-anak, secara geologis ya, benua ini adalah menyatu dengan benua Eropa. Jadi secara geologisnya ya, benuanya ini menyatu jadi satu dengan benua Eropa. Kalau kita lihat gambarnya tadi ya, menyatu. Hanya dibatasi dengan pegunungan. Batasnya itu hanya pegunungan, tidak batas lautan. Ya, benua yang tidak ada batas lautannya adalah benua Eropa dan Asia. Asia dengan Eropa ini batasnya hanya deretan pegunungan. Kalau Indonesia Asia di bawahnya masih ada ya lautnya. Kalau Eropa ini pinggirnya. Secara geologisnya tadi menyatu dengan benua Eropa. Bentuk negara sebagian berbentuk kenegaraan republik. Nah, ya, berbentuk republik. Ya. Dan kerajaan.
ada yang berbentuk republik, ada juga yang berbentuk kerajaan. Letak astronomisnya ya, yaitu berada di 77 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Dan 26 derajat, maaf ya, saya ulangi anak-anak ya, sebentar ya, yaitu letak astronomisnya berada di 77 lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 26 derajat bujur timur sampai 169 bujur timur ya, 169 derajat bujur timur. Kemudian batas wilayahnya ya, sebelah utara, coba lihat sebelah utara berbatasan dengan Samudra Arktik. Samudra Arktik di mana? Di atasnya, mendekati kutub utara ya. Dan terdapat wilayah negara Rusia. Ya. Jadi sebagian itu ada negara Rusia, di atasnya benua Asia dan ada laut atau benua atau samudra Arktik. Ya. Kemudian sebelah selatannya berbatasan dengan apa? Ya, berbatasan dengan Samudra Hindia ya, dan benua Australia. Di sana ada Samudra Hindia. Samudra Hindia tadi yang disebutkan Bu tadi ya, antara Afrika sampai dengan Australia itu ada lautan, itu namanya Samudra Hindia dan benua Australia, tepatnya di bawah Indonesia itu ya, di bagian selatannya Indonesia bawahnya. Kemudian berikutnya sebelah timurnya berbatasan dengan Samudra Pasifik ya, dan Selat Bering ya. Kalau agak di atas, kalau kalian lihat atlas itu ya, coba dicari itu Selat Bering di mana. Ingin tahu ya, penasaran ingin tahu. Oh, Samudra Pasifik di tengah-tengahnya ya, di tengah-tengahnya ada Samudra Pasifik itu antara Asia dan Amerika. Bundernya di globalnya itu ada Samudra Pasifik dan Selat Bering. Coba ditemukan anak-anak Selat Bering. Sambil lihat atlas boleh, yang punya atlas di rumah. Ya. Kemudian sebelah baratnya berbatasan dengan benua Eropa dan benua Afrika. Ya, jadi di sebelah baratnya ada benua Eropa dan benua Afrika. Baik anak-anak. Anak-anak, demikian tadi merupakan pembelajaran kita IPS kelas 9, baik kelas 9A sampai kelas 9H. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari mudah diingat ya. Kemudian menjadikan kita paham, tambah pengetahuannya ya. Gitu. Jangan lupa diulang kembali, karena pelajaran itu kalau diulang, dibaca lagi maka akan mudah diingat ya. Dengan bahasa Jawa itu nyentel, mudah nyentel ya. Itu. Baik anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan dengan Bu Ut ya. Kita sambung lagi pada pertemuan berikutnya. Namun sebelum itu pesannya Bu Ut, selalu belajar rajin di rumah. Apa yang sudah kita pelajari kita buka-buka lagi. Besok kalau sudah tidak COVID ya, kita bisa ulang kembali yang tidak jelas itu bisa diterangkan lagi. Jangan lupa sholat bagi orang Islam ya. Jangan lupa sholatnya jangan ditinggalkan, karena itu keimanan kita kepada Allah. Yang non muslim ya beribadahlah dengan tekun ya. Mudah-mudahan kita semua dapat terhindar dari wabah penyakit COVID ini ya.
Baik, tetap menjaga kesehatan, tetap semangat, belajar giat, ya. Kemana saja silahkan pakai masker, kita tetap harus ikhtiar menjaga kesehatan, ya. Jangan abai, yang dirak nggo masker, ya. Tuh. Baik, kalau ada perkataan Bu Ut yang tidak berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, ya. Cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.